Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Duyufur Rahman, para tamu Allah, calon tamu Allah ke Baitullah semua. Kun fayakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita buka dengan doa, minum air zam-zam dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Di majelis ini semoga Allah turunkan ilmu yang bermanfaat. Yang hadir ini rizkinya melimpah seperti air zam-zam. Disembuhkan penyakit zahir dan batin. Dari kota Taif, kota saksi perjuangan Rasulullah, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Semoga kita dipahamkan rahasia Al-Quran, baik makna zahir maupun batin. Kota Taif, kota di Makkah, subur seperti Malang atau Batu. Selamat datang jamaah dari Malang. Luar biasa, Masya Allah. Ya Allah, niatnya beda dengan jamaah dari Palem. Tekoin dada, guyon-guyon. Ya, kota Taif ini kota yang sangat subur, hasil daripada buah-buahan, barokah daripada doanya Rasul. Kota Taif ini tidak bisa ditiru di tengah kota Mekah. Di sini sebagai saksi Rasulullah pernah berdakwah, dilempar batu, berdarah-darah, luka dan sebagainya, sampai malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung itu tidak sabar, menawarkan jasa, bagaimana ya Rasul kalau kaum Taif ini saya lempari, saya hantam dengan kedua gunung ini. Apa kata Rasul? Jangan, saya diutus bukan untuk menghancurkan, saya diutus bukan untuk membunuh, tapi saya diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, merahmati. Beliau berkata, kalau bapak ibunya tidak masuk Islam, saya berharap nanti anak cucunya. Visi dan misi yang luar biasa. Begitu sabar, tingkatan malaikat Jibril tidak sabar. Kalau misalnya malaikat datang menawari jenengan seperti apa? Ya apa bu, wong sing mau fitnah sampean tak pateni, sikat gitu. Makanya enggak didatangi malaikat, karena mental kita belum siap. Kalau Rasulullah itu mentalnya sudah mental siap. Artinya kita sebagai pendakwah mengajak kebaikan itu
ada pro kontra itu wajar. Ada yang ikut, ada yang membenci, ada yang memfitnah, itu wajar. Ya Allah, begitu mulia akhlak Rasulullah ketika berdakwah. Semoga kita bisa mencontoh beliau. Dan ketika beliau wafat, yang dipanggil adalah ummati, ummati, dan as-sholah, as-sholah. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis saya menemukan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, Rasul bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap para nabi itu punya doa yang hebat, yang pasti dikabulkan Allah. Dan semua para nabi itu berdoa, menggunakan kesempatan doa itu. Tapi Rasul berkata, doaku saya simpan nanti di hari kiamat, memberikan syafaat sebanyak-banyaknya kepada umatku, dan semuanya nanti akan mendapatkan syafaat kecuali yang menyekutukan Allah. Mari kita bersolawat dengan rendah hati. Sebutlah nama Rasulullah, wa rafa'na laka zikrak, maka nama kita semoga harumnya terbias, ya, harumnya itu terbias. Sallallahu, semuanya, yang di dalam, yang di luar ikut. Sallallahu alaihi wa, dengan rindu dan cinta. Sallallahu, doa anak yatim, doa fuqara masakin. Alaihi wasallam, lebih semangat. Sallallahu, ummati, ummati, ummati. Rasakan. As-sholah, as-sholah. Rasulullah tersenyum melihat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta, engkau matahari dan bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya. Anta, ungkapkan, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta engkau intan permata yang mahal, engkau pelita hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Habibi ya Muhammad, ya Aru, wahai kekasihku Muhammad, pengantin timur dan barat. Ya Habibi ya,
يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surat Al-Ahzab ayat 56. Rasakan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengan dibuka Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil, semoga kita dipahamkan rahasia ayat ini. Sudah umum dibaca, tapi banyak yang tidak tahu nilai spiritual daripada ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, agar Rasulullah menyambut salawat kita. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Perhatikan tingkatan Allah dan malaikat bersolawat. Kalau kita bakhil bersolawat dan sibuk berdebat, sungguh dan itu cara setan untuk agar kita tidak menjadi umatnya Rasulullah. Biarkan mereka mencintai Rasulullah dengan bersolawat, dengan dilakukan. Kita enggak tahu. Gitu aja kok. Tingkatan Allah dan malaikat bersolawat. Kalau kita enggan, apalagi tidak mau sama sekali bersolawat, layak tidak diakui sebagai umat. Terus umatnya sopo? Embo mungkin umatnya Fir'aun, Qarun, ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Saking apanya? Saking mulianya. Nanti nyambung ke surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka zikrak. Surat Al-Insyirah. Dan kami angkat namamu Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad itu selalu bersanding dengan Allah pada 5 tempat. Bu, siap diajak mikir? Siap diajak bercinta dengan Rasul? Ya, yang nggak jatuh cinta biasanya untuk mangkel gini. Sesama jatuh cinta, insya Allah lama rasanya sebentar. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat namamu. Kalau namanya Rasulullah itu diangkat, kalau kita menyebut namanya Rasul berarti nempel enggak? Nempel? Jenengan kalau nempel wong elek, elek. Ya, kalau nempel wong api, ya api. Nempel penjual minyak wangi, nempel pandi besi. Lihat saya nempel di tempat sampah, sampean kok ambu sampah, jadi tutu aku. Understand? Siap diajak mikir? Nempelon nang Rasulullah, syafaat. Ono kurang-kurangi didik, gak didik tok. Didik apa akeh? Akeh. Wa rafa'na laka zikrak. Nama Rasulullah disebut ketika azan. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. 2 ketika iqamah. Ketika iqamah. 3 ketika tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. 4 ketika khutbah. 5 ketika doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Sebut
nama Muhammad supaya kita itu nanti ketempelan syafaatnya. Bisa diilmiahkan. Jenengan itu kalau menyebut nama orang jahat, welek, lapo sampean mau nyebut, boleh aku eling loro hatiku. Betul. Coba silakan zikir kerandong, 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 kerandong. Hayati kerandong sampean tadi. Ya, kita kan disuruh untuk menyebut nama-nama orang-orang soleh, betul nggak? Kenapa? Auranya itu muncul, amal ibadahnya itu masih hidup. Sebut nama orang-orang baik. Ini baru nama ini ya, baru nama ya, sebut. Dan kita sepakat bahwa tidak ada yang tidak bosan disebut nama kekasihnya. Betul. Kalau kita belum menjadi kekasih Rasul, mungkin ada bosannya. Baik, lanjut. Kalau kita kepingin sholawat kita disambut Rasulullah itu ada 3. Ya ayyuhalladzina amanu, sholawatnya harus dengan iman. Di sini saya kembangkan harus dengan cinta. Sholawatnya dengan iman atau cinta. Ya, iman apa? Di sini nanti nyambung kepada hadis ya. Ma min ahadin minkum, tidak ada seseorang yang sholawat dan salam kepadaku illa raddallahu ruhi hatta aruddas salam. Ini kita ulang-ulang menyambut maulid Nabi. Tidak ada seseorang yang salam atau sholawat alaiya kepadaku, Bu, hilangkan sukanan, seakan-akan Rasul lagi bersabda dan kita sebagai saksi. Jangan sepakat kalau sabda Rasulullah itu suci. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Firman Allah suci, suci. Firman Allah suci, Allah suci, Allah suci, firman Allah Al-Quran suci, Rasulullah itu suci dan sabdanya suci. Lihat, tidak akan majleb kecuali hatinya suci. Ibu-ibu yang di luar ikhlas, ikhlas apa? Ikhlas turu ngono ta, terus no, guyon-guyon. Siap dijak mikir? Siap dijak bercinta dengan Rasulullah? Ya Allah, pelan-pelan. Al-Quran itu suci, suci, suci. Al-Quran itu suci. La yamassuhu illal mutahharun. Sabdanya Rasulullah itu juga suci. Jadi tolong kalau sudah qala Rasulullah itu langsung gini, siap. Ini Rasul yang bersabda. Qala Allahu Ta'ala, siap? Siap. Qala Allahu Ta'ala, langsung ini, merem. Yasin wal Qur'anil Hakim. Loh. Jenengan kalau mendapatkan surat dari kekasih yang tadinya melek, itu berarti ada cinta. Maaf Bu, ini ada surat untuk sampean. Dari mana? KPK. Ya Allah. Kalau ada surat dari kekasih, pasti rasa ingin tahu ada apa ini. Betul. Kalau ada firman, ada apa ini dari kekasihku Allah. Kalau Rasulullah, ada apa ini? Gitu loh. Ini beradab, beradab ketika mengkaji firman Allah dan sabdanya Rasul supaya majleb, supaya amanu. Saya nggak mau jadi sekedar masuk telinga kanan, keluar. Nah ini kalau didengarkan orang ngantuk masuk kemana? Rambutnya. Ngerti maksudnya nggih? Jangan-jangan nanti sadaqala Rasulullah sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum. Sama saja before and after dibacakan hadis
Dengan sebelum sama saja, itu berarti tidak amanu, tidak ada cinta. Tidak ada cinta. Kalau ada iman dan ada cinta, seharusnya dibacakan Al-Quran, cintanya bertambah. Dibacakan hadis, cintanya bertambah. Ini loh, hati-hati loh, saya nggak nyindir, nyemes loh ya. Seringkali orang itu kalau sudah qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, ngene ya. Apalagi ngajinya sambil ngene, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Ustadz wis koyok ngene, jamaah tambah qala Allah. Wong jelas kok, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, langsung siap. Ini Maha Kekasih berfirman dan bersabda supaya hadis itu ada rasanya mak jelek. Tidak ada seseorang yang mengucapkan sholawat dan salam illa raddallahu ruhi, kecuali ruhku dikembalikan alayya ruhi hatta arudda salam, sampai aku menjawab salam. Ini kita imani, setengah iman apa enggak percaya? Ini kita berdalam loh ya. Sabda Rasul yang suci, wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha, kita imani setengah iman, mosok sih. Ustadznya sama, dalilnya sama, jerone hati sama, bibitnya sama, bibit unggul. Kalau ditanam di tandus subur dan kering, akhirnya beda. Ini bibit unggul, ini ngomong gak unggul ngono, betul enggak? Bagaimana enggak unggul? Wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Kata Rasul, aku iku gak ngomong kecuali omonganku iku dibimbing Allah. Jenengan mau niru, aku iku gak ngomong sing gak ana duwike. Kalau kita ini ngomongnya sering ditunggangi nafsu, ya, sering ngedabrus itu nafsu, ngerasani nafsu. Coba kanggo maca Quran merem, kon. Coba pindah ngerasani mana, melek, pindah nang Quran, ada apa dengan lisan kita? Mungkin kakean dosa sampai pindah nang Al-Quran itu rasanya abot, satu juz itu dibolak-balik ki ore pirang rembar iki gak mari-mari. Tapi kalau ngerasani isok sak buku lebih 10 buku. Ini bedanya Rasul dengan kita. Kalau Rasul itu tidak bicara, tidak bersabda, kecuali sabdanya itu dibimbing Allah. Kalau kita kan masih dibimbing oleh setan, dikendalikan dan dikuasai oleh setan. Dan orang yang sudah alim, orang yang sudah dekat dengan Allah tidak akan bicara kalau tidak ada izin. Hampir sama, orang diam itu ditunggu bicaranya, jenengan gedabrus ditunggu kapan kecokot. Ya Allah, kita yakini nggih, dan kita minta kepada Allah supaya kita yakin. Berarti penting, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu di situ jangan hanya wahai orang yang beriman. Sholawatlah dengan keimanan, sholawatlah dengan keyakinan bahwa sholawat kita itu nanti nyampe kepada Rasul dan disambut. Hadis yang kedua, dimanapun kamu sholawat, saya jawab, kata Rasul. Wa shollu alayya
Sholawatlah kepadaku, fa inna sholatakum, maka sesungguhnya sholawat kalian tablughuni haitsu kuntum, nyampe kepadaku dimanapun berada. Dari hadis ini Rasul tidak peduli manusia tanah suci, maksudnya di Mekah dan Madinah, atau manusia kita sebagai tanah air, nyampe. Wilayah nyampe dan tidak nyampe di golongan X itu terjadi perbedaan, betul? Kok mungkin nyampe? Yang satunya bilang nyampe. Nyampe gak nyampe kan bukan urusan kita, urusan Allah. Kalau begitu silakan sampean mati, nanti tak kirim doa. Kalau nyampe tolong di WA, bro nyampe. Jenengan jelas transfer gak nyampe karena saldonya ngawur zaman, karena saldonya kosong. Sudah saya transfer berapa, 1 juta, katanya ditransfer, nggak ada ini, ternyata saldonya kosong. Jangan-jangan sering jenengan itu mentransfer sholawat tapi hatinya paham, hatinya nggak ada manu, tidak ada rindu dan cinta. Apalagi syarat yang kedua, shollu, sholawat sambil niat ingin disambung, sambungkan jiwamu dengan jiwanya Rasulullah. Shollu, sambungkan, sambungkan. Jenengan pernah online apa namanya itu, Zoom pernah? Ya, Zoom, apalagi Google Meet itu kalau nggak nyambung jenengan minta sambung nggak? Dan ada passwordnya, ya, dan ada minta izin kepada admin, ya, iya, moderator, ngerti maksudnya. Yang ketiga syaratnya wasallimu taslima, salamnya dan sholawat itu harus benar-benar yang terbaik salamnya, yang terbaik sholawatnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibaratnya kita itu kalau mengadu kekasih pasti yang terbaik. Kalau baju yang terbaik, souvenir yang terbaik, supaya diterima dan hatinya senang. Begitu pula sholawat kita. Maaf kalau sekedar sholawatan, maaf, Rasulullah itu gak murah. Wanita cantik itu yakin jual mahal. Jenengan cantik enggak? Berarti harganya, dan siapapun jenengan tidak mau dikatakan wanita murahan. Rasul itu bukan murah, Allah itu bukan murah, surga itu bukan murah, tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu. Di sini seringnya saudara-saudara kita sholawat berakhir ngantuk, merem dan karena tidak ada sambutan, tidak ada sambutan. Maaf, saya tidak menyebut golongan ABC. Yang penting kita tingkatkan kualitas sholawat dan salam kita memenuhi 3 kriteria ini. Sakit dipahami? Sakit nggih? Kalau sholawat kita disambut sering-sering, maka benih-benih cinta itu ada. Benih-benih cinta itu ada. Dari surat Al-Ahzab ayat 56 nyambung kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Janganlah, nah ini pelan-pelan ya Bu, atine aja goyang-goyang nggih. Wong ambek pacar kok goyang-goyang, berarti ada yang lain selain diriku. Sama Allah jangan goyang-goyang, kata Allah ada yang lain selain diriku. Sama Rasulullah juga begitu, ada yang lain dari diriku. Salat ngelamun kemana-mana berarti ada yang lain. Wahai istri dan perempuan, mau nggak suami jenengan di depan fisiknya tapi pikirannya kemana? Mau?
Jari jenengan Pak, koyok sampean jiwai gak ning kene Pak. Ono sapa iku Pak? Karena ini istrinya kayaknya makrifat ini. Ono sapa iku? Aku ketok iku. Apa maneh Gusti Allah dan Rasul gitu loh. Kalau solawat ini tibaan, merem keturun. Padahal menghadirkan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ara-ara iki nemen ya, aku diceluk teko ditinggal turu. Itu punya adab enggak? Zikir nyeluk Gusti Allah keturun, aku diceluk tapi dia turu, punya adab enggak? Ini sudah bicara adab loh ya. Bicara adab. Adab zikir, adab sholat dan adab sholawat. Adab mengkaji hadis, adab mengkaji Quran. Orang yang beradab inilah nanti akan disambut oleh Allah, disambut oleh Rasulullah, dan disambut dengan hidayah. Paham? Disebut sami'na wa ata'na. Jangan-jangan suara saya ini sami'na wa asoina. Dengar semua? Tes. Pak Gofur, tes son. Bukan tes son, tes. Dengar semua? Bilal berkata, on situ, lo tambah turu. On situ wasma'u wa ati'u. Iku seharusnya kan sadar betul. Baik mata maupun hati dan jiwa kan sadar betul ini. Sadar betul supaya sholat Jum'ahnya, khutbah Jum'ah itu tidak sia-sia. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah wa idza quri'al Qur'an. Hati-hati loh, iki jangan isi maca Qur'an, rungono temenan. Lo malah konsumsinya klotak. Gak nyindir ya roto. Supaya kita itu punya adab. Ya, punya adab. Ini tadi Mas Udin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi, janganlah engkau mengeraskan suaramu melebihi suaranya Nabi. Wala tajharu lahu, jangan keras, bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Kalau di hadapan Rasul, pelan-pelan, di hadapan Rasul itu bisa diartikan, betul ya Ustaz Ivannya, ayat ini ditulis di makam Rasulullah ini. Kenapa? Itu pesan kepada seseorang ketika di makam, jangan teriak-teriak. Rasulullah itu gak apa? Gak koyok sampean, kopo, tuli, apa mana sumum, wis kopo. Rasulullah, apalagi Gusti Allah itu, ngerti? Ini bicara adab enggak? Ojo podok, no. Jangan engkau samakan di hadapan Rasul dengan kamu berdua. Jangan samakan. Ini juga bisa diartikan kepada orang tua juga gitu, betul? Ini bicara adab enggak? Bicara adab enggak? Berarti sholawat itu penuh kelembutan. Bu, lihat saya, Neng, aku jatuh cinta. Iki jangan murang-muring apa? Neng, aku jatuh cinta. Iki perampok cinta. Neng, aku jatuh cinta. Penuh perasaan? Apakah jenengan Rasul itu cari suara yang keras? Enggak. Ada rindu dan cintanya. Lihat ini, ketulusan dan kesungguhan. Setuju? Jenengan itu menerima cinta yang manis apa yang sungguh? Dua, yang I love you-nya banyak, I love you, apa satu tapi mantep? Bapak jenengan cari istri yang cantik apa yang mantep? Kapoknya anu mantep timbangan nih. Berarti lemu. Yang mantep, Allahumma sholli. Ya Allah,
Ini nggak pernah ngomong ke I love you kepada saya, tapi dia itu kok Masya Allah rasanya tembus. Setelah itu dicek nggak kesungguhannya? Iya, terus dicek itu. Saya tadi bilang wanita itu bukan wanita murah, apalagi cantik, bunga desa, bunga kecamatan. Kalau saya bunga-bunga Ustaz, apa? Rasulullah itu adalah sama-sama anta syamsun anta badrun anta nurun. Ikuti terus anta syam tulus ajari ya Allah. Anta nurun fauqa nuri anta iksiru. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anta iksiru wa ghali, engkau itu ibaratnya intan berlian yang mahal. Intan lo ya, jenengan apa? Batu koral, pasir. Coba ini sekarang kalau kita evaluasi sholawat kita itu murahan apa mahal? Wong di situ ada wasallimu tas, sing larang rek sholawat iku. Bu, jenengan mau tadi kado murahan sandal jepit cesean sisan? Nggak mau. Gimana ini? Mas kawinnya apa? Masya Allah, segunung emas. Pasti jenengan tahu mas kawin nggak itu? Itu yang menentukan siapa? Jenengan. Jenengan mahal apa murah? Rasulullah itu anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Rasulullah itu intan permata yang mahal. Kalau gitu tolong kado Rasulullah sholawat yang intan ya, jangan murahan. Bisa jadi sholawatnya serupa tapi tidak, lihat, bisa jadi I love you-nya serupa tapi tidak. Banyaknya I love you apa kualitasnya? Jawab po. Lapo jenengan tenger-tenger. Jenengan mau dihargai murah apa mahal? Salat kita biasanya murah apa mahal? Salawat kita bagaimana? Tentunya Rasulullah itu menerima dan menyambut yang maaf, bukan sekedar suarane enak. Hati-hati. Kalau suarane enak, aku sakno sing gak enak. Karena saya sudah ditakdirkan ilahi suara saya gak enak ya Rasul. Ngerti? Ngerti nggih? Ternyata yang hatinya enak. Wis suarae enak, atine enak. Oh, jos. Ini ada sholawatnya enak, liku-liku cengkoknya itu sampai jamaah gak iso nirokno. Ada apa ada? Ada apa ada? Tapi kalau cengkok-cengkok gini ada riaknya, terpapar nggak kira-kira? Kira-kira li Rasul, lillahi ta'ala apa linnas? Ada seseorang mimpin sholawat, itu sampai jamaahnya gak iso niru blas. Tak gini kan, sampean ikut sholawat dewi, apa ngejak sholawat bro? Apa? Jawabannya, ngajak sholawat, kasih contoh lagu yang familiar. Karena ngajak sholawat, sampean duduk sholawat dewi, duduk action. Apa aja kok kelop-kelop jenengan? Alhamdulillah suaraku gak enak, berarti ada harapan. Karena diantara kita kan ada yang suaranya enak dan tidak enak. Nah, yang tidak enak suaranya itu hatinya dipoles. Oh iya,
Allah dan Rasulullah adil, pasti tahu kapasitas suara kita itu seperti apa. Yang diharapkan adalah suara hati. Bu, I love you iku cengkokane apa ketulusane? I love you tutup cengkokane. Paham? Biar paham jenengan. Ini alternatif bagi suara yang kalau yang diterima Allah dan Rasul yang enak, berarti sing gak enak itu gak tahu diterima. Ngerti nggih? Suami istri itu kalau sudah lama, rupanya nggak ada kok. Yang ada kejujuran sama tanggung jawab. Setuju? Sing elek pasti setuju. Rupa itu di awal saja, betul nggak? Nanti kalau sudah suami istri lama, itu yang bicara hati kok. Gimana, istri setuju? Istri setuju? Iya, itu kalau sudah menjadi suami istri itu yang dominan adalah hati. Tapi kalau di awal-awal itu kan baru fisik ya, seperti itu. Paham nggih? Saya buat contoh-contoh seperti ini, silakan poles hati kita. Lihat saya, ketika hati itu dipoles, panjenengan nanti akan keluar suara dari hati, dan itu merdu sekali. Dan kalau sudah suara hati itu nggak berani cengkok, khawatir kena riak, gak wani, khawatir nanti sambungan Allah itu ditinggal. Paham? Iya. Lo gak ono getaran ya rek, tapi enaknya ada, tapi getarannya itu nggak ada muatan itu. Jadi Gusti Allah enggak tak kasih muatan didik, awakmu seriak didik ngono wasan. Enggak. Paham? Butuh keikhlasan? Ya, butuh lillahi ta'ala? Butuh. Butuh lillahi wa rasul? Iya. Dan itu selalu dimonitor, itu selalu dimonitor. Dan kedua, sholawat itu ada komitmen. Setelah I love you, setelah akad nikah itu ada komitmen. Apa? Sami'na wa ata'na. Ngerti? Setelah panjenengan itu jatuh cinta dan kawin, kan ada komitmen. Sami'na wa ata'na. Masihkah tunduk dan patuh kepadaku? Jadi jangan dikira sholawat berdiri sendiri, tapi sholawat itu nanti bersangkutan dengan hari-hari kita. Masih tunduk dan patuh enggak kepada Rasulullah Allah dan lewat Al-Quran dan hadis? Ngerti? Banyak yang tidak paham, dikiranya dengan sholawat itu sudah cukup. Banyak yang dikira dengan I love you itu sudah cukup. Ngerti? Aku cinta kamu dengan kepribadian setiap hari itu berpengaruh enggak? Berpengaruh. Di antaranya adalah amalan yang paling dicintai Allah. 1, sholat tepat pada waktu, as-sholatu ala waktiha. 2, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. 3, jihad fi sabilillah. Ini nyambung kepada doa Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wal amalal ladzi yuballighuni hubbak. Aku mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Maksudnya dicintai Nabi, sahabat, tabi'in. Berarti nanti cinta ketemu cinta. Sesama jatuh cinta Allah satu majelis, sesama jatuh cinta Rasul satu majelis. Nyambung wal amalal ladzi yuballighuni hubbak. Cintakan kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu. Tadi yang dicintai Rasul adalah sholat. Berarti nanti sesama pecinta sholat ketemu. Yang tidak cinta sholat tereliminasi juga sandal gitu. Tak cukup sandal, jangan oke kak khusuk.
Sesama partai loro ati ketemu, cinta ditolak. Nah, tapi sesama cinta yang diterima itu ada di ruang tamu, yang ditolak ada di fi qulubihim maradun. Sesama loro ati itu begitu ya, sesama diterima nanti ketemu. Orang yang sholatnya khusyuk sesama khusyuk itu betah satu soft, yang tidak khusyuk mundur, nanti taraweh setelah 8 rakaat mundur. Ya Allah, kita ini termasuk hati yang terusir apa yang diterima Allah ya. Kalau diterima tandanya lama, rasanya sebentar. Kalau ditolak sebentar, rasanya lama. Ada 5 tamu di ruang tamu, 3 ini diajak ngobrol, 3, yang 2 mulai yuk. Lapo enak awakmu dijak ngobrol, aku iki noreken, ngerti? Paham dari sini? Sesama diajak ngobrol, 3 orang tadi asik, waktu berjalan itu tidak terasa. Yang tidak diajak ngobrol itu loh, bolak-balik mau cokoran aja, pura-pura dibolak-balik, wis maris dibolak-balik. Pernah ngalami? Iya. Jadi khusyuk itu diajak ngobrol. Di balik doa-doa itu diajak ngobrol. Waktu berjalan itu menembus ruang dan waktu. Tapi yang tidak diajak ngobrol, sholawat ini obrolan dengan Rasulullah. Lebih masuk lagi, doa-doa sholat itu sabda suci. Panjenengan tidak akan bisa tembus ada sirnya kalau tidak suci. Minimal wudhunya yang lebih sempurna, minimal hati ini ditoto, bahwa sabda Rasul melalui doa-doa di dalam sholat itu wa ma yantiku anil hawa illa wahyu. Makanya betul, kadang tembus kadang tidak, betul enggak? Kotor titik gitu aja. Jangan tahu enggak, busi kotor dikit aja gas-gasannya gimana? Kretek, 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 kretek. Ada lagi, karena bensinnya itu oplosan. Sepeda saya itu Vario pakai Pertamax. Tiba-tiba suatu saat ngisi itu antri dan tergesa-gesa, tak isi Pertalite. Ternyata mesinnya itu, ya, terasa nggak kira-kira tariannya? Akhirnya saya mikir, oh ini ya rizki sing halal, subhat, haram itu berpengaruh sampai tarian-tarian ini. Lapo denger-denger sampean. Sampean apa? Pertalite apa Pertamax? Apa Pertamax turbo? Maksudin pernah saya tidur itu mobil saya diisi Pertamax turbo. Sedekah ini juga berpengaruh untuk tarian nyambung kepada Allah. Paham nggih? Rizki yang kita makan ya kita peroleh itu pengaruh. Dan insya Allah yakin Gusti Allah mboten gak bisa dibohongi itu. Rizki yang kita makan itu sangat berpengaruh. Betul nggak? Berpengaruh itu, masya Allah. Makanya di sini ada antarkan ya Allah buat jatuh cinta kepada amal yang mengantarkan. Ada yang masih alergi sholat, ada yang masih alergi baca Al-Quran, ada yang masih alergi masjid. Padahal itu adalah tempat amalan yang dicintai Allah dan Rasul. Akhirnya gini, ya muqallib, tolong balik ya Allah. Itu kalau nggak dibalik, itu masih alergi itu. Akhirnya diru'ya terus, karena di dalamnya ada jin itu. Makanya ada kalau orang ngaji ngantuan itu perlu diru'ya. Ya Allah, kalau belum dicintakan kepada amal, sedangkan amal itu maaf 1000 maaf, ngaji seperti ini kan termasuk jihad fisabilillah.
Ngaji itu jihad fisabilillah, datang ke masjid itu kan jihad fisabilillah. Kalau langkah kaki kita itu masih berat, berarti kan ada sesuatu, mungkin makanan dan sebagainya, betul nggak? Minta dibalik hatinya itu, yang tadinya alergi itu dibuat senang, karena senang kepada amalan yang mengantarkan cinta kepada Allah dan Rasul itu butuh perjuangan. Ada amalan yang dicintai Rasulullah, sholat tahajud, itu berat apa berat? Berat, itu butuh perjuangan. Tapi bagi hamba Allah yang hatinya itu sudah dibuat senang, subhanallah, qiyamul lailnya itu subhanallah luar biasa. Ini amalan yang diperintahkan Nabi, meraih cinta Rasulullah. Sholat sudah seneng apa boten? Ojo ngene-ngene tok rek. Berapa persen senangnya? Oke, membaca Al-Quran sudah senang? Sudah menjadi kebutuhan? Sehari 1 juz? Insya Allah. Sholawatnya tadi murah apa mahal? Murahan apa mahalan? Ya Allah. Terus zakat, infak, sedekahnya bagaimana? Kemudian zikirnya bagaimana? Sudah puasa Senin Kamis? Jenengan nggak puasa tapi diet, podo ae. Terus dakwah di jalan Allah, ini adalah alat untuk meraih cinta. Rata-rata orang itu hanya modal pokoknya sholawat, tapi tidak ada amal-amal pendukung. Jangan sampai I love you kita itu modal dengkul, bro. Ngerti maksudnya nggih? I love you kita itu modal dengkul. Akhirnya kata perempuan apa? Enggak bondo belas sampai niki I love you. Wah kuncar esok naik becak. Enggak bondo belas. Ini ya pendukung ini. Ini kira-kira sholawat dengan amalan ini saling berkaitan? Yang namanya I love you dengan pengorbanan saling berkaitan? Sekarang I love you tanpa pengorbanan bohong, murah. Jangan dikira sholawat itu berdiri sendiri. Di dalam sholawat itu ada sholat. Dengar sampean. Wis pokoknya aku modal sholawat air. Oh murah sampean. Saya modal I love you aja, tapi nggak mau setia, nggak mau tanggung jawab. Murah. Tadi anta iksiru wa goli. Rasulullah itu ibaratnya intan. Kalau intan permata itu belinya mahal apa murah? Ada ustadz yang murah, emas sepuhan umure sepuh, tambah murah. Sepuh lemu kuru, tambah murah. Wong langsing ki akeh kok. Rungono sing sepuh-sepuh iki. Jenengan ngandalkan apa? Wong badan al-maloratu wal gembratu setiap saat. Poles hatinya, pelet pakai sholawat. Terima kasih Mas Udin, tepat sekali. Banyak sekali saudara-saudara kita bahwa sholawat itu seakan-akan berdiri sendiri. I love you itu bukan berdiri sendiri, tapi I love you butuh bukti, tanggung jawab, nafkah, zohir dan apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertanyaan saya, apa hanya ucapan doa itu? Bukan. Ternyata zikir kita itu murah. Gara-gara dikiranya coba gini, subhanallah, 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 cari malaikat murah, la ilaha illallah, murah. Akhirnya nggak tahu nanti dapat kaplingan swarga enggak. Ternyata dia mengira dapat kaplingan. Di sana nggak ada namanya. Karena la ilaha illallah masuk neraka, la ilaha illallah neraka. Paham maksudnya nggih? Paham nggih? Hari ini ilmu kita di-upgrade. Sholawat itu tidak berdiri sendiri, I love you itu tidak berdiri sendiri. Ada komitmen, ada amalan yang itu sebagai wujud Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Menjaga sabda-sabdanya, menjaga wasiat-wasiatnya.
Jangan sampai istri kita cemburu, suami kita cemburu karena ada yang lain selain diriku. Hati kita ini ada yang lain selain Allah. Hati kita itu masih ada selain idola. Ada yang mengidolakan artis, ngomong laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah, fasehi uswatun hasanah. Tapi nggak ada bukti amalan Rasulullah yang diamalkan. Berarti pemahaman kita sementara ini tekstual, di permukaan. Eleview kita kepada Rasulullah itu di permukaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.